and Southeast Asia, I will invite Ernie Bado to present on the Indonesian experiences. Silakan. Dan sekarang untuk melengkapi pengetahuan kita lebih mendalam lagi tentang bagaimana situasi Bajo di Asia Tenggara, ya, kita akan menampilkan Saudari Ernie Bado, ini Ketua POSB. Silakan. Terima kasih Pak Manan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada peserta forum diskusi grup yang saya hormati, kepada dadanakan dari Sabah, dari Malaysia, Filipina, Thailand, danakan saya Ernie Bado, Ketua Umum Persatuan Orang Bajau Indonesia, atau kami menyebutnya Sabah. Salah pasida kawang, salah danakan, semoga digunakan kita kegagaan elek papu Allah Ta'ala. Itu artinya Pak Menteri, semoga salam persatuan dan semoga kita diberikan kesehatan. Kami orang Bajau biasa menyebut kata sapaan kami antara sesama Bajau itu danakan. Jadi kami sedang ramai di sosmed dan saling menyebut danakan kepada masyarakat saudara-saudara kami, baik Bajau dari Thailand, Filipina, Malaysia, Sabah, dan sesama Bajau Asia Tenggara. Kami saling menyebut danakan atau artinya saudara. Baik, saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya ini rame diprotes sama teman-teman POSB. Mohon Ibu Ketua menggunakan bahasa Indonesia biar kami bisa mengikuti. Saya bilang itu kita dituntut untuk bisa belajar bahasa Inggris karena kita orang Bajau ini di Asia Tenggara tidak semua mengerti bahasa Indonesia. Jadi yang utama itu bahasa Inggris dan bahasa Bajau. Ya, kalau misalnya Pak Menteri harus belajar bahasa Bajau nih Pak, karena kalau tidak bisa belajar bahasa Bajau, kalau kami melakukan kegiatan Bajau internasional, Pak Menteri kami dan diwajibkan pakai bahasa Bajau, Pak Menteri tidak bisa mengikuti. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kepada pimpinan FGD, kali ini Pak, saya dibatasi oleh moderator. Saya khusus membahas tentang soal sertifikat tanah, hak kepemilikan, hak izin tinggal, dan lain sebagainya. Jadi fokus saya itu, dan saya mungkin tidak akan menyinggung topik lain, tetapi saya khusus menyinggung hanya membahas tentang sertifikat tanah pada masyarakat Bajau. Kemudian saya tidak menyapa lagi karena saya hanya diberikan waktu 10 menit, jadi saya langsung saja. Kemudian ini adalah judul bahan presentasi saya, bahwa bagaimana pentingnya sertifikat tanah itu bagi masyarakat Bajau. Sertifikat tanah bagi kami ini adalah surat sakti. Surat sakti untuk sebuah perjuangan hak, ya. Jadi saya menekankan bahwa ini adalah sebuah perjuangan kami masyarakat Bajau dari sebuah tuntutan hak sebagai warga negara Indonesia. Kemudian slide kedua, ada pertanyaan menarik. Semalam saya di kantor, saya iseng saja bertanya kepada staf saya. Ada beberapa orang staf saya iseng pada saat menulis materi ini, saya bertanya, dan ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mewakili komentar. Saya berpikir pertanyaan ini adalah akan mewakili jawaban masyarakat Bajau dimanapun berada, khususnya Bagai. Ketika kami ingin bertanya kepada Bagai, Pak Menteri kami menyatakan Bagai untuk masyarakat non-Bajau. Kemudian ini pertanyaan saya, orang Bajau itu menurut kalian apakah masyarakat lokal, ataukah orang Bajau ini pendatang, ataukah orang Bajau ini orang asing menurut kalian, atau di mata kalian, teman-teman masyarakat yang hadir, partisipan yang hadir saat ini, ketika di daerahnya saat ini dihuni atau hidup berdampingan dengan orang Bajau,
karena POSBI itu Pak beranggotakan orang Bajau se-Indonesia. Jadi POSBI itu ada di Jawa Timur, orang Bajo itu ada di mewakili POSBI, mewakili orang Bajo di Jawa Timur, NTB, NTT dan lain sebagainya. Termasuk kemarin beberapa kali kami diskusi-diskusi dan juga pertemuan kemarin, meeting kemarin saya mempertemukan Pak Wakil Menteri dengan teman-teman Bajo dari beberapa provinsi dan kami memiliki masalah yang berbeda-beda terkait perjuangan kami untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah, izin tinggal atau hak huni. Dan jawaban mereka sungguh sangat luar biasa. Lalu mereka mengatakan, kalau kami Bajo itu pendatang. Kemudian ada lagi yang menyebut, oh di kampung saya ada Bajo, tapi mereka bukan orang lokal. Mereka memang tidak menyebut asing karena di mata mereka yang namanya orang asing itu kecuali orang Barat, orang yang non Indonesia. Nah, lalu posisi orang Bajo ini sebenarnya di mana? Apakah masyarakat ini orang Bajo ini masyarakat lokal karena sebagian suku lain itu tidak menerima orang Bajo sebagai masyarakat lokal. Kemudian apakah orang Bajo itu pendatang? Orang Bajo juga tidak mau dikatakan seorang pendatang di sebuah wilayah karena ini tanah nenek moyang saya yang tinggal pertama kali di pulau ini, masa kami dibilang pendatang kemudian gitu ya. Kemudian kami juga bukan orang asing. Lalu hal apa yang harus kami perjuangkan bagi orang Bajo supaya kami tidak dikatakan seorang pendatang atau kami tidak dibilang orang asing dan juga kami diakui sebagai masyarakat lokal. Yang pertama bahwa memang orang Bajo itu butuh pengakuan status komunal. Beberapa waktu lalu saya mendengar ada kasus di Wakatobi bagaimana tanah wilayah tinggal di sana dikonflikkan, bahkan kuburannya katanya ini tidak boleh orang Bajo membuat kuburan di sini karena ini adalah tanah adat dan lain sebagainya. Ini adalah masalah serius bagi kami orang Bajo dan kasus di Wakatobi ini saya yakin juga terjadi di wilayah lain di Indonesia. Kemudian yang kedua, slide kedua, kami itu dianggap bukan warga lokal. Kenapa kami dianggap warga lokal? Saya bertanya, menurut kalian warga lokal itu seperti apa sih? Ya warga lokal itu, kami itu punya daratan, seperti misalnya ini. Kami itu kan orang Wawoni'i, ini misalnya di kampung saya. Ini pulau ini namanya Pulau Wawoni'i, berarti orang Bajo di Pulau Wawoni'i itu berarti pendatang, bukan masyarakat lokal. Jadi tidak ada batasan status komunal kami orang Bajo ini sebenarnya dia ini orang lokal. Ada kecemasan sewaktu-waktu kami dapat diusir ketika kami tidak memiliki sertifikat tanah. Dan ada sih beberapa daerah yang kemarin ada informasi bahwa sudah ada beberapa daerah wilayah Bajo yang mendirikan rumah dari tiang-tiang pancang, rumah-rumah orang Bajo di atas laut. Mungkin Pak Wakil Menteri dan Danakan peserta diskusi bahwa sebenarnya saya mengkategorikan Bajo ini ada 3 karakter sebenarnya. Masyarakat primitif, nanti saya dimarahin nih sama Pak Manan kalau saya bilang orang Bajo primitif. Ada beberapa daerah dia tidak mau, orang Bajo itu tidak mau menerima perubahan. Jadi saya mengkategorikan orang Bajo yang tidak menerima perubahan ini adalah orang Bajo yang disebut primitif. Dia sangat membatasi diri dan takut sama orang asing dan tidak mau menerima orang asing. Pertanyaannya apakah ini masih ada? Saya dengar masih ada, tapi ini masih isu saja. Kemudian masyarakat tradisional. Banyak orang Bajo yang tinggal di atas laut, tetapi kehidupannya dengan kehidupan tradisional, dan ada juga orang Bajo yang tinggal di atas laut, bukan di pinggir pantai. Di atas laut artinya masyarakat Bajo ini tinggal benar-benar di tengah laut, tetapi mereka melek dengan teknologi seperti yang terjadi di Samabahari Wakatobi, kemudian di desa wisata Torosiaji, kemudian juga di
Sulaho dia masih sangat tradisional, tradisional masih jauh dari modern kalau tidak salah. Kemudian kenapa kami sangat ingin mendapatkan sertifikat tanah orang Bajo? Ada kasus orang Bajo di Pulau Basa bahwa mereka katanya sedang menghadapi isu penggusuran karena pulau tersebut akan dijual. Dan isu penjualan pulau-pulau kecil ini saya pikir sudah santer beberapa tahun lalu, dan ini catatan penting buat Kementerian Agraria bahwa banyak sekali pulau yang dihuni oleh orang Bajau, tetapi beda nama. Orang Bajo, nama Bajonya misalnya Pulau Masudu, tetapi mungkin di catatan pertanahan itu namanya di catatan pertanahan, badan pertanahan namanya Pulau Masudu, tetapi orang Bajo lebih kenal namanya Pulau Pasudor. Sehingga beberapa situs, ketika kita mengklik situs Pulau Pasudor, itu tidak ada dalam mesin pencarian Google. Ada banyak sekali nama-nama pulau yang dihuni oleh orang Bajau, tetapi tidak dikenal namanya karena dia memakai nama-nama lokal. Seperti misalnya Pulau Maginteh, mungkin kalau di catatan pertanahan namanya Pulau Maginting, seperti itu ya. Kemudian ada lagi kasus Pulau Kera yang mau dikosongkan oleh masyarakat pemerintah NTB. Saya tidak tahu apakah pemerintah atau swasta. Mereka mau digusurkan dengan alasan bahwa pulau itu katanya mau dibuat jadi, mau disulap jadi kasino, tempat judi atau walah-walah. Mudah-mudahan saja itu hanya isu. Kemudian karena kami dianggap statusnya sebagai pendatang, kemudian bukan masyarakat lokal, kami sering sekali mengalami yang namanya diskriminasi. Saya sendiri mengalami diskriminasi itu bagaimana ketika saya disebut, oh itu Erni orang Bajau. Masih ada sekarang, sampai sekarang ini kita tidak boleh menutup mata bahwa masih ada diskriminasi. Kemudian rasis. Dulu pengalaman pribadi, saya pernah punya pacar, lalu saya ditolak oleh keluarganya karena saya karena saya katanya orang Bajau. Erni, keluarganya bilang, Erni mohon maaf, kami nenek moyang kami melarang kami menikah sama orang Bajau karena menurut nenek moyang kami bahwa orang Bajau itu budak di keluarga kami. Saya pikir ini sangat isu yang sangat tidak elok, tapi tidak menutup kemungkinan isu ini jadi berkembang dan menjadi membentuk pola pikir masyarakat yang merasa dirinya masyarakat lokal untuk menolak keberadaan orang Bajau dan menganggap orang Bajau itu adalah pendatang. Kemudian slide ketiga, slide berikutnya. Nah, ini mendapat hak dan izin. Untuk apa kami mendapatkan hak izin? Dan ini saya masih agak rancu. Sertifikat tanah yang sangat kami butuhkan bukan hanya hak izin atau bukan hanya hak huni atau izin tinggal, karena saya ada isu kemarin dengar dari Wakatobi bahwa orang Bajo itu akan dibuatkan rumah susun. Pak Manan Puto, maaf, saya terbiasa manggil Puto. Puto itu sebutan paman atau orang yang lebih tua yang kita hormati, kami menyebutnya Puto sebagai sapaan sesama orang Bajau. Maaf Pak, saya mendengar ada rencana pembangunan rumah susun di Wakatobi. Apa itu? Ini betulkah? Untuk saya melanjutkan pembahasan saya terkait ini. Ya, ada rencana. Nanti ada Wakatobi itu ikut itu, nanti dijelaskan beliau. Bisa kedengaran suara saya? Oke, baik. Ada rencana untuk pembangunan rumah susun di beberapa wilayah, bahwa memang orang Bajo itu sudah dibatasi oleh pemerintah untuk tidak membuka pembukaan lahan baru untuk mendirikan rumah-rumah, karena untuk menjaga ekosistem dan ekologi laut katanya. Dan ini kemudian yang menjadi pertanyaan saya, ketika rumah susun orang Bajo,
bagaimana ketika rumah susun ini dibangun, konsepnya seperti apa. Dan ini saya berpikir orang Bajo itu kan identik dengan laut. Ketika orang Bajo dibangunkan rumah susun, bagaimana orang Bajo itu menambatkan perahunya, apakah di bawah kolong rumah susun itu dengan konsep permanen kan, atau di bawah rumah susun itu di bawahnya air. Saya juga kurang mengerti soal itu. Kemudian ketika ini orang Bajo dibuatkan rumah susun, saya jadi teringatlah, bukankah orang susun ini hanya berlaku untuk orang asing? Apakah kami orang Bajo dianggap orang asing? Ini harus jelas. Ini harus dipertegas oleh pemerintah, konsep pembuatan rumah susun. Apalagi saya berpikir orang Bajo itu, khususnya orang tua saya saja sendiri itu, kalau buang air besar bagaimana kalau di rumah susun? Sementara orang Bajo kan, kalau tidak salah orang Bajo itu tidak terbiasa dengan membuang air besar menggunakan toilet. Orang tua nenek saya bilang saya seperti buang air besar katanya di dalam baskom. Nah, jadi dalam rumah susun ini seperti apa? Apakah dibangunkan toilet? Ini yang harus dikaji lebih jauh. Kemudian selanjutnya sertifikat tanah. Ada beberapa wilayah yang sudah mendapatkan sertifikat tanah, ada juga yang belum mendapatkan, hanya mendapatkan katanya izin tinggal. Nah, kalau misalnya sertifikat tanah ini dicabut dan menjadi hak tinggal, saya pikir ini mungkin akan menjadi tidak bagus untuk status kami yang kami perjuangkan selama ini. Bagaimana orang Bajo mendapatkan sertifikat laut? Saya diketahui lagi nih kalau saya bilang orang Bajo mendapatkan sertifikat laut. Sertifikat tanah dalam tanda kutip, apakah namanya sertifikat tanah di atas laut atau dia sertifikat pasir di atas laut atau apalah namanya itu, nanti dikonsepkan seperti apa supaya ini menghindari ketika orang Bajo mendapatkan sertifikat tanah dia timbun lagi rumahnya dengan tanah, karena sertifikat tanah kolong rumahnya dia timbun lagi dengan tanah. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kemudian apa tujuan sebenarnya sertifikat tanah ini bagi orang Bajo? Yaitu yang pertama untuk mengamankan aset. Ya, saya pikir hampir semua orang ingin memiliki sertifikat tanah ini untuk mengamankan asetnya dan menciptakan rasa aman dari rasa penggusuran seperti yang dialami masyarakat Bajo Pulau Pasudor, masyarakat Bajo Pulau Kera, masyarakat Bajo Pulau Basah, atau masyarakat Bajo pulau-pulau lainnya yang saat ini masih belum terpublish, dan ini bisa menjadi isu sosial yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak menjadi tidak menimbulkan konflik seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Wakatobi, yaitu perebutan lahan yang katanya orang Bajo menerobos tanah ulayat dan lain sebagainya. Kemudian mengamankan hak waris, karena kami orang Bajo sendiri, Bapak, ada tendensi, ada kemungkinan kami sesama orang Bajo pun ada perebutan lahan. Misalnya si A mematok di sini, kemudian si B mematok di sini, ketika si C mencaplok patokannya dan lain sebagainya. Hal ini kan isu-isu kemanusiaan dan dialami juga orang Bajo. Lalu kekuatan kami adalah sertifikat tanah, supaya kami tidak saling berebut lahan. Kami perlu sertifikat tanah untuk legalitas hak kepemilikan kami. Kemudian juga kemudahan untuk pendataan jumlah penduduk orang Bajo. Karena selama ini Dukcapil kesulitan ini, karena beberapa waktu lalu ketika musim mencari ikan, kalau musim ikan tuna, beberapa musim ikan tuna terjadi di waktu pemilihan umum, masa pemilih atau pesta demokrasi, maka orang Bajo ini akan pindah pergi merantau ke daerah Ambon misalnya untuk mencari ikan tuna, maka ratusan masyarakat Bajo akan berpindah. Dan apa yang terjadi ketika saat pemilihan bupati atau pemilihan calon legislatif terjadi, maka suaranya ini direkayasa. Ini ada dimanfaatkan suara-suara orang Bajo oleh oknum tertentu dengan
untuk menggelembungkan suara. Dan ini juga suara-suara perpindahan suara-suara orang Bajo ini, data penduduk orang Bajo ini juga digandakan. Jadi misalnya orang tua saya karena pernah tinggal di Taliabo, kemudian membuat KTP di sana. Dan saya mendengar ada beberapa Bajo yang orang Bajo juga yang bahkan memiliki beberapa KTP seperti itu. Jadi saya pikir seperti itu saya sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Saya pikir mungkin akan nanti berkembang isu-isu yang saya bawakan hari ini untuk kita jadikan dialog bersama, diskusi bersama, dan tanya jawab bersama. Demikian Pak Manan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup komprehensif. Mudah-mudahan bisa memantik diskusi kita pada pagi hari ini. I will check Mr. Omarjan already here. Halo. Ya, karena sampai sekarang Pak Omarjan belum bergabung. Itu ada Bupati Wakatobi itu Pak atau timnya? Sudah masuk Pak ya? Udah, tadi saya lihat. Bisa ikut komen. Kalau rusunnya itu bagaimana yang dibayangkan? Kan di sana mau dibangun. Ya. Baik. Lalu yang Pak Bupati Wakatobi mungkin bisa menjelaskan tentang kok rencana pembangunan rumah susun di Wakatobi. Atau mungkin siapa? Ihar barangkali yang wakili? Pak Bupati ada? Ya. Silakan ada yang bisa menjelaskan. Pak Asisten barangkali atau Pak Kadis Pariwisata. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan rumah susun itu, beberapa waktu yang lalu Pak, kita sudah mendiskusikannya dengan instansi terkait, pemukiman, dinas pemukiman dan perumahan. Nanti akan didesain khusus. Artinya teman-teman dari budget juga kita tidak dari desain itu, insya Allah mudah-mudahan juga teman-teman bisa menikmati itu karena di desainnya itu kita coba seaktif mungkin dan itu di desainnya itu tetap dilakukan di lokasi di Bajo. Dengan demikian harapan kita teman-teman dari Bajo dengan rumah susun itu bisa juga mereka dalam arti bahwa menikmatilah tidak seperti tadi dikatakan bahwa mereka dengan rumah barunya itu seakan-akan mereka terasing di situ. Jadi ada desain khusus dari teman-teman bahwa itu juga akan mudah-mudahan bisa akan lebih baik juga dengan itu yang dihasilkan kita. Mungkin Pak Kadis juga bisa nambahkan ini. Silakan Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Manan selaku host, Pak Wamen, dan Bapak dan Ibu sekalian. Saya menambahkan informasi yang disampaikan oleh Pak Asisten, mungkin lebih spesifik terkait dengan rencana pembangunan rumah susun. Ini tentu pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait, terutama dari sisi tata ruang, kemudian juga dari sisi masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Bajo sendiri. Dari sisi tata ruang kita tahu bahwa untuk di Wakatobi existing daripada keluarga kita, komunitas Sama ini tersebar di beberapa titik dengan konsentrasi populasi yang juga sudah relatif padat. Khususnya mungkin untuk di Pulau Wangi-Wangi yang memang direncanakan oleh pemerintah daerah akan dibangunkan rumah susun. Ini ada pada kawasan Mowaraya yang mana jumlah penduduknya sudah mungkin sekitar 10 ribuan dan bermukim di yang paling besar di 5 wilayah desa. Ya karena dari dosen-dosen kami yang senior dulu itu rata-rata melanjutkan studi di IPB dan buktinya rata-rata membawa pulang orang Bogor ke sini. Ya, baik, kami lanjutkan bahwa dari kondisi existing yang ada memang sudah
gambar bahwa ada masalah yang dihadapi hari ini, bahwa pertumbuhan jumlah populasi juga masyarakat kita di komunitas Bajo ini cukup tinggi, dan kemudian dampaknya adalah kepada tingkat kebutuhan terhadap ruang yang juga semakin besar untuk mengakomodasi pembangunan rumah baru, dan secara kewilayahan tidak mungkin untuk kemudian dilakukan perluasan secara lebih masif lagi, karena memang ruangnya sudah sangat terbatas. Tentu salah satu solusi yang dipikirkan pemerintah daerah adalah bagaimana memanfaatkan ruang yang masih ada untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan, kebutuhan terkait dengan akomodasi masyarakat kita di Bajo, dan solusinya itu adalah rumah susun. Nah, perspektif pembangunan rumah susun yang direncanakan pemerintah daerah tentu satu, tetap lokasinya ada di terintegrasi dengan pemukiman yang ada. Kemudian yang kedua juga pasti dari dalam perencanaannya itu akan mempertimbangkan bagaimana agar supaya dengan rumah susun yang ada dan fasilitas yang ada itu tetap juga akan mendukung aktivitas sosial ekonominya masyarakat Bajo, sehingga mereka tetap bisa familiar untuk bisa tinggal secara layak di rumah susun. Jadi apa yang ditanyakan oleh Ibu Erni mungkin terkait dengan seperti apa nanti akses mereka, perahu-perahunya mereka supaya tidak terganggu. Ya, ini kan di master plan-nya direncanakan dengan juga fasilitas tambat labuhnya, Bu. Jadi tetap itu tidak akan mengasingkan mereka dari kehidupan sebagaimana kesehariannya mereka selama ini. Saya kira begitu barangkali. Baik, makasih Pak Wisata. Boleh nggak Pak nanti dalam proses ngajakin teman-teman Bajau ikut merancangnya? Buat dengar perspektif tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari Pemkab ya. Tapi saya kira menarik, ini jadi model kalau Wakatobi bisa berhasil seperti itu, saya kira jadi model tidak cuma buat Indonesia, dari Asia Tenggara kali Bapak. Ya, makasih Bapak. Oke. Pak Manan, ini ada teman dari BRIN mau bicara ini, Pak Dedi, antropologi. Oh, Pak Dedi, ya. Apa bisa lanjutkan, masih ada kita punya responden Pak, ada pembahas, ada ada penanggap ini. Masih ada Pak? Oh ya. Nah, ada penanggap untuk memperdalam nanti atau mencoba nanti menampilkan isu-isu. Pak Dedi kayaknya mau merespon langsung diskusi barusan atau lain lagi ya? Ya, saya kira beliau dari ya. Kalau boleh, tapi saya akan menunggu juga kalau yang lain masih akan bicara. Gak apa-apa kali Pak. Pak Manan, sebentar nih Pak Dedi, menarik nih kayaknya. Ya, oke Pak Dedi, silakan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Manan dan Pak Surya ya. Saya kebetulan pelajar antropologi maritim dan kebetulan juga dekat dengan teman-teman Bajo ya, termasuk Bu Erni dan saya kira Pak Manan juga. Kami membuat malah WAG justru jaringan Bajo Pak Surya untuk menyuarakan, membantu memperbesar suara dari teman-teman di Bajo. Saya singkat saja terkait ini karena tergelitik dengan rumah susun Pak. Menurut saya, maaf saya akan menggunakan kata-kata yang agak keras ya. Saya khawatir itu akan menjadi genosid budaya. Karena yang tadi dikatakan Bu Erni, misalnya mungkin buat kita orang darat sederhana ya, posisi saat buang air besar ya, itu saya dapat cerita dari berbagai macam suku bangsa ya, yang menunjukkan bahwa itu masalah serius. Teman kami dari orang rimba di Bengkulu, bukan di Bengkulu, provinsi Jambi ya, itu diajak ke hotel seminggu nggak bisa buang air besar, dibawa ke Bogor di sungai juga tidak bisa Pak.
Jadi ini masalah, tidak hanya masalah apa, karena ini bukan hanya masalah posisi duduk, tetapi masalah kultural juga, kebiasaan itu. Misalnya asosiasi sistem kepercayaan yang menganggap kotoran itu adalah instrumen untuk bisa dilakukannya penyihiran ya, yang berasosiasi buruk. Jadi hal-hal seperti itu ditanam dalam pikiran komunal itu, sehingga nggak mudah orang duduk atau melakukan perilaku tertentu dalam konteks atau ruang-ruang yang berbeda. Jadi tidak hanya masalah kecil ya, masalah yang terkait dengan tempat duduknya, posisi duduknya, tetapi keseluruhan konstruksi kebudayaannya memang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan kondisi itu. Yang kedua, orang Bajo orientasi hidup sosial budayanya, hidup penghidupannya, dan juga livelihood-nya. Saya sebutkan hidup karena sekarang diskusi tentang ini sudah bergeser dari pembicaraan tentang kesejahteraan yang melulu bicara tentang ekonomi ya, ke dalam well-being, ke dalam hal yang terkait dengan spiritual juga, hal yang spiritual. Nah, kalau mereka didaratkan, banyak hal yang terkait dengan spiritual yang berorientasi ke laut, basisnya itu harus dihilangkan. Itu yang saya maksudkan menjadi ini jangan-jangan menjadi cultural genocide kalau mereka di rumah susunkan. Terima kasih. Saya bersedia untuk diskusi yang lebih luas, tapi untuk saat ini mungkin saya hanya perlu mengadres itu saja. Ya, anggaran, Mbak. Kita ke Wakatobi, Pak. Siap, Pak Surya. Siap ikut. Pak, ada anggaran nggak di Brin? Main yuk ke Wakatobi. Oh, nggak ada. Kalau diajak Pak Surya, saya akan menyediakan waktu. Kebetulan saya ini inisiatif personal, Pak, membuat jaringan Bajo itu karena ya saya merasa terpanggil secara moral ya, karena ilmu saya belajar dari komunitas pesisir dan orang Bajo, Pak. Jadi saya terpanggil secara personal. Kebetulan di BRIN masih belum ada riset khusus yang mengadres persoalan Bajo ini. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Menarik sekali ini pertimbangan dari Pak Dedi. Saya kira ini akan menjadi nanti ini memang itulah pentingnya kita berdialog. Bagaimana mengintegrasikan semua nilai-nilai itu sehingga nanti lahir sebuah katakanlah model yang lebih komprehensif. Memang kalau kita berpikir linear ya seperti itu. Dan kalau kita berpikir paradigma komprehensif pasti akan dipertimbangkan itu. Baik, saya kira karena kita juga sudah punya penanggap ini supaya lebih memperdalam lagi diskusi kita. Info Ajan Narumon. Now we are going to continue our discussion by inviting the two responders in order to highlight the main issue, maybe relevant to discuss for the next budget relating to the access and assets. So please, Mr. Tenri. Saya persilakan ya Pak. Sorry. Izin Pak Moderator. Pak Andi Tenrisau, silakan Pak. Andi Tenrisau. Terdengar Pak, izin Pak Dirjen sedang ada agenda lain dengan Kedubes Kolombia, jadi menugaskan kami Pak. Silakan Pak. Ya. Izin Pak Wamen, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Thank you for the invitation, and we really appreciate. And it is an honor for me, for us, to join and participate in this focus group discussion. First of all, I would like to share with you that Ministry of Agrarian and Spatial Planning has an authority to ensure the legal certainty of land. So in this case, the object of this land registration include
based on our basic agrarian law number 5, year of 1960, stating that the object of land registration consists of the surface, and then also the land above the water or beneath the water. So in this case, we also include the single land administration. Jadi mungkin saya sambil mix dalam menanggapi diskusi ini antara bahasa dan Inggris. Yang pertama terkait dengan kewenangan ATR BPN dalam hal ini, bagaimana ATR BPN ini memberikan kepastian hukum dalam pemberian hak atas tanah di permukaan bumi, di bagian bumi termasuk yang tertutup dengan air. Jadi termasuk yang bagian di atas dan di bawah airnya juga termasuk di kewenangan ATR BPN. Namun demikian, di sini ada juga kewenangan dari Ministry of Fishery dalam hal ini terkait dengan perizinan isu yang sekarang sedang berkembang, yaitu KKPRL, jadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Nah, ini juga kami pertimbangkan dalam hal ini bahwa dalam hal memberikan hak itu diperlukan izin dari KKPRL atau dari Kementerian KKP. Nah, hal ini juga diatur dalam PP nomor 43 tahun 2021. So in relation to the land registration in the coastal and in the coastal area, it also involves the authority of Ministry of Fishery here, in which in granting land rights there is a need to get or to acquire permission from the Ministry of Fishery here. And then next, khususnya untuk masyarakat hukum adat. Nah, tadi ada beberapa hal yang memang kita bahas dan saya highlight dari Bu Erni tadi ya. Terima kasih Bu Erni sudah memberikan pencerahan, dan ini bahkan the new thing for us bahwa ada sosial atau sosial budaya atau adat istiadat masyarakat Bajo khususnya yang perlu kita mungkin bukan bermaksud untuk mengintervensi, tapi bagaimana kita bisa mengatur, accommodate, how we accommodate the legal framework. Yang pertama terkait dengan pemberian hak atas tanah yang di wilayah pesisir. Jadi kita mungkinkan memang sesuai dengan Omnibus Law, kemudian nanti ada juga peraturan turunannya, itu mengatur bahwa untuk masyarakat hukum adat itu dapat diberikan hak atas tanah. Itu terkandung di PP 18 tahun 2021, di mana masyarakat hukum adat ini dapat diberikan hak pengelolaan. Nah, hak pengelolaan ini dimaksudkan merupakan hak komunal atau collective land rights. Mungkin the same case as Thailand experience, that we encourage the customary land to be granted by this collective or communal land rights. Selain dari itu, di dalam hak yang nanti akan diberikan kepada masyarakat hukum adat, itu juga kami terapkan principle of rights, restriction, and responsibility, which is regulated also in our legal framework, especially in government regulation number 18, 2021, saying that the landowners should conserve the environmental issue surrounding the neighborhood, and then
there is also one regulation, government regulation number 43, year of 20 and 21, that mandates the responsibility of the land rights itself. So one of the responsibility is giving access or space to the fishermen, and then to the to other people that that make use of the land surrounding the land itself. And also there is a need to give responsibility or giving access for the safety of the beberapa peraturan. Intinya pemerintah Indonesia sudah mengakui dan bahkan memberikan ruang untuk pemberian hak atas tanah, meskipun itu ada di wilayah perairan, selama itu ada tiang pancang dan itu menyentuh ke dasar permukaan bumi. Nah, intinya di situ Bapak Ibu yang nanti kita bisa diskusikan lebih jauh dari Kementerian ATR memberikan ruang dan akses dalam hal khususnya untuk masyarakat hukum adat di sini, dan masyarakat Bajo bisa dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat. Mungkin demikian Pak Moderator, sementara diskusi kita nanti akan kita lanjutkan biar lebih luas lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Thank you for your attention. Pertanyaan praktisnya, Mas Andre, soal Siapa? Kalau ada sertifikat tanah, ada nggak sertifikat laut? Dimungkinkan nggak itu? Itu lebih ke mungkin sertifikat yang di atas tanah, Pak. Jika tadi ada ketentuan yang panjang menyentuh permukaan bumi. Nah, kalau memang tidak menyentuh, berarti kan dia kan floating or terapung. Nah, ini masuknya ke sertifikat atas tanah, ruang atas sama ruang bawah tanah, Pak. Dan bisa ada yang floating itu? Ya, itu case-case yang memang sudah ada di lapangan. Bahkan kemarin sempat Pak Dirjen sharing dengan kami waktu di Lampung, di situ tuh ada, Pak. Jadi kayak semacam kawasan wisata yang cottage-nya itu menyentuh permukaan, yang ada tiang panjang dan bahkan ada yang terapung. Dimungkinkan, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, makasih. Kalau sesuai penjelasan tadi dari Pak yang mewakili Pak Dirjen, bahwa ada satu klausul itu yang saya kira amat penting bagi masyarakat Bajo, yaitu apabila tiang pancang menyentuh bumi. Rata-rata pemukiman rumah masyarakat Bajo itu menyentuh bumi, tapi menyentuh permukaan tanah yang ada di laut. Sehingga saya kira ini akan memungkinkan ya untuk diberikan sertifikat sebagai bukti kepemilikan aset yang ada di masyarakat Bajo. Itu saya kira salah satu poin yang penting untuk masyarakat kami, masyarakat Bajo. Selanjutnya, untuk lebih kita mengetahui lagi bagaimana alternatif lain dalam pemanfaatan ruang laut, di mana tadi disebutkan harus ada pemberian izin dulu baru bisa dapat akses aset atau pemilikan tanah. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang itu, saya kira kita saat ini ada dari Kementerian KKP, Kelautan, Perikanan yang membidangi ruang laut. Saya persilakan, saya mohon maaf tidak tahu persis namanya. Silakan Pak atau Bu. Ya, Pak Ismail ya.
Saya mengundang dari penangkap selanjutnya dari Direktorat Jenderal Penempatan Ruang Laut atau Penataan Tata Ruang Laut. Udah datang Yang mewakili Ibu Pamudi. Beliau sedang ada agenda, Bapak, dinas. Kalau enggak, yang ini aja udah angkat tangan. Tadi ada yang angkat tangan siapa ya? Terus ada komen-komen yang saya kira bisa menarik kalau kita dengar langsung komennya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Yang resen ini Pak Henry. Henry Thomas ini. Silakan Pak. Henry Thomas. Pak Henry Thomas. Ya, Pak. Kasus nanti ya, Bu. Ibu kan menyampaikan kasus. Kita bicara yang agak besar dulu. Ya. Baik, silakan, Pak. Terima kasih Pak Surya, Pak Abdul Manan, para Danakam. Saya menambahkan sedikit saja dari yang sudah kita bicarakan. Bapak dari mana Pak, kalau boleh tahu? Saya dari Associated Program for International Law, jadi yang membuat kajian untuk hak-hak komunal di United Nations. Wah, keren. Silakan, Bapak. Saya bukan United Nations-nya, tapi saya yang bikin gitu aja. Baik, ya hanya ini Pak Manan mengenai apakah itu rezimnya desa atau kabupaten atau kawasan. Untuk proses mapping itu peran serta dan atau peran dari komunitas suku laut, komunitas Bajo menurut saya sangat diperlukan. Jadi yang kita bicarakan tadi agak panjang mengenai mapping, termasuk soal tata ruang laut. Keputusan tidak bisa diambil sendiri oleh negara atau pemerintah lokal. Jadi dengan contoh yang tadi habis kita komentari mengenai Wakatobia. Jadi konteks harus mencari konteks bagaimana komunitas Bajau suku laut ini secara substantif ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk mapping dan ruang laut ini, apakah itu rezimnya desa, kawasan, kabupaten, atau yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Thomas, Pak Henry. Pak Manan, di sini ada Gunawan juga nih. Gunawan ini salah satu yang dulu ngajuin uji materi, yang kemudian jadi salah satu pasal di Undang-Undang Kelautan ya kalau nggak salah, atau pengelolaan laut itu yang jadi hilang, dan karena itu menimbulkan ketidaksepakatan pemahaman apakah boleh atau tidak dikasih hak untuk masyarakat tertinggal di laut ini gara-gara dia nih. Jelasin, Gun. Silakan Pak Gunawan. Ini sudah 2 kali saya ketemu beliau ini. Ya, terima kasih Pak Wamen, Pak Manan, dan para hadirin sekalian. Tadi sudah diperkenalkan, saya ini pemohon dari uji materi Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Yang pada intinya itu kan kalau lihat putusannya itu 2 hal. Satu, penghapusan seluruh aturan yang menyangkut hak pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil atau HP3 yang sekarang berubah menjadi izin. Nah, ini kan akhirnya dalam konteks ini kita harus bisa membedakan antara pemberian izin untuk usaha, pengakuan terhadap masyarakat adat, dan misalnya kalau lihat nyambung diskusi kita kali ini adalah memberikan perumahan. Nah, dalam konteks suku Bajo itu kan harusnya konteksnya adalah pengakuan terhadap hak masyarakat, sehingga dia tidak tunduk kepada rejim perizinan berusaha itu. Nah, izin berusahanya itu sendiri itu sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dilarang untuk menciptakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam konteks diskusi kita kali ini, maka kan seharusnya pemerintah daerah sewaktu membuat rencana zonasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil itu kan berkewajiban melibatkan masyarakat, apalagi masyarakat yang memiliki hak-hak tersebut. Nah, ini sekarang juga diperkuat lagi dengan putusan
Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut Mahkamah Konstitusi sebagai partisipasi secara bermakna. Jadi masyarakat itu harus didengarkan pendapatnya, dijelaskan, dipertimbangkan pendapatnya, kemudian dijelaskan prosesnya itu. Nah dari sana kalau mengikuti diskusi kali ini, kita memiliki landasan hukum apa gitu. Menurut saya sudah clear ya, UUD 45 itu kan nyebutnya bumi air. Satu itu. Kemudian yang kedua bagaimana, apakah benar kita perspektifnya daratan juga enggak, karena satu di dalam UUD 45 kita menyebut diri sebagai negara kepulauan, berarti ada tanah dan tanah air yang menjadi satu, atau kalau di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kan disebutkan sebagai kesatuan tanah, air, dan rakyat sebagai bangsa. Artinya, ya pengakuan, kemudian yang berikutnya adalah bahwa hukum agraria kita ini bersumber dari hukum adat. Dari konteks itu kan berarti clear menurut saya sudah pengakuan terhadap hak masyarakat yang tinggal di atas air plus putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini maka yang harus kita lihat kan pertama pengertian perairan itu sendiri. Itu kan ada permukaan air, kolom air, dan kemudian ada tanah di bawah air. Nah, suku Bajo itu kan posisi rumahnya ada di permukaan air, tiang pancangnya ada di kolom air yang kemudian menancap di dalam aspek pertanahan. Nah, aspek pertanahan ini menjadi penting. Memang kemudian secara politik harus kita akui penataan tanah wilayah pesisir punyanya HTR BPN itu kan muncul baru ya dibandingkan KKP ataupun dalam proses waktu Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pengelolaan itu lahir. Maka di situ di luar BPN mencari ya, menemukan format berdasarkan landasan hukum, menurut saya proses politik atau kepedeannya itu menjadi penting. Misalnya begini, beberapa waktu lalu saya ke Pulau Bintan. Di Pulau Bintan itu ada dua hal yang menarik bagi saya. Satu, saya menemukan kampung reforma agraria yang diresmikan oleh Pak Wamen itu di pinggir hutan. Terus kemudian yang kedua itu ada banyak bangunan di perairan pesisir. Artinya bangunannya itu di atas permukaan air. Tapi dalam konteks itu saya tidak melihat ada logonya KKP. Yang ada logo justru logonya Kementerian LHK. Nah itu kan mencerminkan dalam konteks pengelolaan kawasan ini masih diperlukan lintas koordinasi, apalagi kemudian kalau menyangkut pelindungan terhadap hak masyarakat. Plus kalau sekarang ini bagaimana konteks posisi bumi desa, apakah dia ikut ranahnya rejim perizinan gitu, ataukah kemudian bumi desa itu masuk ke dalam ranah perlindungan dan pemberdayaan. Nah, akhirnya kesimpulan saya adalah dalam suku Bajo ini pertama yang harus diletakkan adalah satu adalah pengakuan. Kemudian yang kedua, di luar konteks hak atas tanah di mana suku Bajo itu tinggal, ciri-ciri dari masyarakat adat, masyarakat tradisional yang memiliki ulayat laut itu kan adanya teritori. Nah, maka selain melindungi haknya, itu juga harusnya melindungi teritorinya. Atau kalau di dalam konteks BPN kan berarti rumahnya itu adalah aset reformnya. Sedangkan teritorinya yang ternyata secara diskusi kita kali ini adalah nyambung gitu ya dengan lintas antar negara, itu kan dalam tanda petik semacam akses reformnya. Itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, terakhir sekali lagi kalau saya tidak menegaskan, ini berarti di luar ranah pemberian izin usaha, karena pengakuan otomatis lebih tinggi dibandingkan pemberian izin. Itu beberapa hal dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak Wamen dan Pak Wanan. Terima kasih. Baik Pak Gunawan, karena kita dibatasi waktu, mungkin untuk berikutnya ini memang banyak sekali komentar yang lewat chat, tapi ada satu hal yang mungkin perlu kita dengar.
I will invite Landesa. This is from USA. Maybe you please your time. Hello, thank you for having us. Thank you. Many thanks for inviting Landesa to participate. We're eager to join and to be part of supporting the implementation of the Road to Wakatobi. It is a very important and challenging, complicated issue to figure out how to support strong governance and tenure reform in coastal areas and across seascapes, and particularly for the Bajo tribe. So it's really wonderful to have such a great collection of speakers and panelists and policymakers sharing insights and trying to understand how to support governments and policymakers in being better present for these tribes that are nomads. We're happy to be here to learn. It's exciting to see comparative perspectives shared. Sometimes for these challenging governance issues, it's very helpful to gather insights from other countries to understand what's similar, what's different, and what could be the possibilities in the country that's trying to support reform and governance. It's exciting to hear what issues and preferences the Bajo tribes have in having solutions, particularly around things like recognizing communal rights to land and seascapes, the need to really integrate their cultural orientation. And through the different presentations and speakers, we've heard a lot of really key inputs to have strong cultural reference points and policy and legal reference points. So we're just glad and honored to be here. Thank you for inviting us. Yeah, thank you. But do you have any experience with this kind of sea nomads people or land nomads? I don't know. So what about them? Yeah, it is challenging. I think Landesa's work has historically been more biased on land areas, but we do have experience just studying different challenging issues from comparative experience. So, for example, I've got some experience in understanding some of these issues for more nomadic people in the state of Alaska in the United States, indigenous groups there, and there's some similarities in how do you try to recognize rights for people who are not sedentary. Obama had an executive order that he passed in the context of recognizing indigenous groups' rights to natural resource marine resources. And he had an executive order that protected a whole marine area to make sure that those communities still had rights and access to these marine resources, especially in the context of climate change. And in part of that executive order, it made really central the rights for those groups to be part of the table in making decisions around how others could access these areas. That's just one example of drawing in comparative experience from other parts of the globe for countries that are trying to figure out how to tackle some of these issues. So that's some of the contributions that Landesa has, but it's also an area where we are eager to learn more and to grow. And through the Road to Wakatobi, Landesa is working on trying to understand these issues better and is starting to gather some comparative research so we can hopefully share in the future. Okay, thank you. Thank you, Milan. Thank you, Milan. Thank you, my pleasure. Untuk teman-teman dari host, saya kira banyak sekali komentar, masukan dari peserta melalui chat room. Ini kalau kita jawab semua ini mungkin waktu Jumat ini bisa lewat. Nah, oleh karena itu, tolong direkam, dicatat. Nanti kita akan mungkin diskusikan lebih detail nanti di rapat-rapat kementerian barangkali, sehingga berbagai masukan itu bisa memperkaya rumusan kita nanti, rumusan kementerian untuk membuat kebijakan atau membuat keputusan tentang polisi afirmatif, polisi atau kebijakan keberpihakan pada masyarakat Bajo ini, terutama nanti untuk pemberian hak dan lain sebagainya.
Nah, karena kita dibatasi waktu, karena itu saya meminta kepada narasumber. Mohon izin Pak Abdul, bisa sedikit ya. Pak Abdul. Mau izin. Siapa Pak? Pak Abdul, Pak. Saya Andi Andrisal izin bicara. Oh, silakan. 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 Okay, thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let's ask praise and thanks to Allah for letting us meet this morning without any issue and in good health. I want to apologize for using bahasa in this event. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya terlambat karena baru saja kami bertemu dengan Duta Besar Kolombia membicarakan juga tentang reforma agraria. Setelah saya ikuti ada pertanyaan besar tadi yang ditemukan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hak apa sebenarnya yang bisa diberikan kepada teman-teman suku Bajo atau siapapun yang mendiami wilayah pesisir itu. Yang kedua, apakah pemberian hak atau pengakuan hak yang bisa diberikan kepada suku Bajo itu? Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kalau kita pelajari hukum positif di Indonesia, yang pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya di pasal 4 ayat 1 dan 4 ayat 2. Kalau di sini diatur bahwa semua wilayah negara kesatuan itu memungkinkan diberikan hak atas tanah pada permukaan bumi, termasuk yang tertutup dengan air, termasuk ruang atas dan ruang bawah, apabila berhubungan langsung dengan permukaan bumi. Itu amanat Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi intinya kalau kita memberikan dasar hukum pemberian hak khusus untuk UPA, di permukaan bumi itu bisa diberikan hak atas tanah termasuk yang tertutup dengan air. Terus diperluas kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020, mengemukakan bahwa di samping hak atas tanah diberikan pada permukaan bumi, juga diberikan pada hak atas tanah pada ruang atas dan ruang bawah. Pertanyaannya kemudian, kapan rejim hak atas tanah pada ruang atas itu berlaku? Baru berlaku jawabannya adalah ketika tidak ada hubungan antara konstruksi atau bangunan pada permukaan bumi dengan yang ada di bawah permukaan bumi dengan ruang atas. Artinya, kalau ada bangunan, kemudian patoknya tidak langsung ke tanah, artinya mengambang dengan drum-drum itu atau restoran terapung, maka itu rejimnya adalah pemberian hak atas tanah pada ruang atas. Itu yang membedakannya. Jadi kalau permukaan bumi apabila ada hubungan langsung dengan permukaan tanah, itu hak atas tanah pada permukaan bumi. Tapi kalau tidak berhubungan langsung, maka ruang atas tanah, hak atas tanah pada ruang atas. Keduanya berdasarkan turunan Undang-Undang Cipta Kerja baru diberikan hak atas tanah setelah mendapat izin dari KKP, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan suku Bajo? Kalau suku Bajo, pikiran saya sependapat dengan Pak Gunawan, itu adalah bukan pemberian hak, tapi pengakuan hak. Kenapa pengakuan hak? Karena sebelum Republik ini ada, hubungan batin, magis religius, kepemanfaatannya itu sudah ada. Jadi harusnya berdasarkan pasal 18 huruf A Undang-Undang Dasar 45 harus dihargai hak-hak semacam ini. Jadi kalau begitu, kepada teman-teman suku Bajo bisa diberikan hak atas tanah apapun juga, baik pada permukaan bumi maupun pada ruang atas tanah. Itu saja. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dirjen nih Pak Manan yang bicara. Beliau nanti bikin regulasi, eksekusi, dan kita mau coba. Rasanya kita bisa coba kali Pak Dirjen ya, di beberapa lokasi eksperimen atau exercise yang Bapak sampaikan itu saya kira akan sangat fenomenal tuh kalau bisa lolos. Makasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Ini komentar yang luar biasa yang
menyemangati kita ini semua, terutama teman-teman atau saudara-saudara saya dari suku Bajo, bahwa ya bukan pemberian, tapi ini sudah pengakuan karena memang sudah digunakan selama ini, tinggal diakui. Tapi mungkin sebagai informasi bahwa sebenarnya di RZWP3K kan sudah ada pengakuan. Pengakuan itu hanya memang belum terlalu tegas disebutkan suku Bajo. Baik, karena kita dibatasi waktu, ini Jumat, mungkin sebelum kita menyerahkan kepada Pak Wamen untuk ditutup, saya ingin memberikan satu kesempatan lagi untuk memberikan feedback kepada speaker, kepada narasumber kita. I will give opportunity for the speaker to reflect on what's the discussion going on, and maybe for your last comment for this focus group discussion. First of all, I would like to ask Pak Haji Muhammad Said. Hinayat, silakan Pak. Ditutup. Halo. Masih dia mute Pak ya. Oke. So terima kasih Pak Manan dan Pak Wamen. That this is the opportunity that I should take very much to participate as well. And with regards to the comment from our friends, and saya bisa ngomong bahasa Indonesia nanti sebentar sekali begitu supaya kita bisa sama-sama kongsi ya. So in the case of pemilikan sih, I think the explanation from the Dirjen is very clear. I think we should invite him one day to come to Sabah as well, to Malaysia. And in the case of housing, on the stilt house, I think we should take our lesson from Brunei, and I think we'll get Pamanan will get people from Brunei next meeting, so that they can help us. How can we make a settlement like that they did in Kampung Air in Brunei? And talking about this communal title, I think we have it in Sabah now already, but I think we have to fine tune it to accommodate the needs for other Bajau sort of I would say keperluan in 3 countries or probably in Southeast Asia. So never mind, before June, I think Pak Wamen can meet in inshallah in Wakatobi. Then before that, 2-3 days before that, I think we should have our meeting, fine-tuning this kind of agenda, then for the next meeting again. But for the other issues were brought out by, I think, Ernie, like the issues of pendatang, whatever it is, I think that we'll have to discuss within our community, within Tenakans. Then that's the feeling of other people, not our people. It's other people towards us. But we have to make our understanding and to give them understanding, because it seems the same issues are experienced by other communities as well, especially in Sabah or probably in Indonesia, as Ernie was saying. But for the time being, I think that's all for the day, for the meeting. And I look forward to our meeting in June this year, inshallah. Thank you. Oke, thank you Pak. Ini ada Pak Ismail ya dari KKP Pak mau bicara. Saya kira menarik. Silakan Pak Ismail. Mohon izin panitia. Ikatan namanya ya. Ya Pak. Mohon izin Bapak. Monggo Pak. Pak Wamen, Pak Dirjen juga. Wah, ini kenalan sama Presiden Bajo nih, Pak Manan, ini lama saya ingin ketemu juga masalahnya. Kami Ismail Pak, dari Direktorat Kelompok Kecil, mungkin Pak Wamen sudah tahu anak buahnya Pak Yusuf Pak. Pak Yusuf lagi ke lapangan Pak, katanya sinyalnya nggak bisa, jadi kami suruh menyampaikan.
Jadi mohon maaf mungkin bukan sebagai penyangga karena kami nggak punya kewenangan karena dapat posisi dari Bu Dirjen. Kami hanya menyampaikan dari unek-unek Pak, yaitu dari Ibu Erni tadi itu. Kami seperti ini ya, ini harus ini. Karena selain itu kami sampaikan dulu, ada Presiden Suku Laut, yang Pak Haryono itu presidennya, ada Presiden Bajo Laut, Bajo. Ini Pak Manan ini, bagus sekali nih Pak. Jadi kami sampaikan, Ibu Erni menyampaikan, kami ini apa sih kriterianya? Apa masyarakat adat, lokal, atau asing? Waduh, kami pilu Pak, sakit hati juga Pak. Ini adalah saudara kita Pak. Keluarga besar kami Pak sebenarnya. Makanya kami sampaikan berkali-kali, ini mungkin ada miskomunikasi, ada kurang sosialisasi ini. Masyarakat itu dibagi, ada 3, mungkin Pak Wamin mohon izin, ada masyarakat hukum adat, ada masyarakat lokal, ada masyarakat tradisional. Semua kita lindungi ini. Malah Presiden kita sudah menyampaikan bahwa kita punya suku 714 di seluruh Indonesia. Kalau masalah yang seperti tadi sampaikan Ibu Erni, nanti kami minta nomor kontaknya Ibu Erni Pak, mungkin kami nanti sering rapat sama beliau. Masyarakat hukum adat ada cara-cara definisinya. Masyarakat lokal sangat ada sekali ini Pak. Karena undang-undang, mohon maaf. Halo? Kalau undang-undang sudah menyampaikan, halo? Kalau undang-undang sudah menyampaikan bahwa untuk masyarakat hukum adat mempunyai hak kewenangan yang sangat luas. Tapi kalau masyarakat lokal, kita, negara, hadir harus. Negara harus hadir memfasilitasi, melindungi mereka. Bagaimana caranya? Ada syaratnya. Yaitu nanti ditutup dengan PKK, PRL, PKK, PRL. Penyesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh teman-teman Bajo. Ada kegiatan masyarakat Bajo yang usahanya. Begitu juga masyarakat Bajo atau lokal yang hidup di perairan. Nah ini, Pak Dirjen sudah menyampaikan tadi kan, berhak tapi mendapatkan perizinan yang sudah dilakukan oleh kementerian terkait, yaitu Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi mohon maaf Pak Manan, Pak Wamin, kalau masyarakat hukum adat di Kabupaten Wakatobi sudah keluar peraturan Bupati 4 Pak. Sekali lagi kami sampaikan, kalau Wakatobi sudah ada 4 keluar peraturan Bupati untuk masyarakat hukum adat. Yang pertama yaitu adalah nomor 4 tahun 2017, yaitu di Kadilia, di Wangi-Wangi Selatan. Itu yang memfasilitasi adalah kami, KKP. Kalau masyarakat hukum adat yang ditetapkan oleh teman-teman daerah yang kerjasama dengan IGO ada 3, yaitu nomor 45 2018, yaitu masyarakat hukum adat Kawati dalam Pulau Tomia, dan Perbup 44 tahun 2015, yaitu Mahabharata di Pulau Kadilupa. Terakhir nomor 29 2019, yaitu di Sarawati di Pulau Binangko. Itu untuk masyarakat hukum adatnya. Bagaimana dengan Bajo? Sekali lagi kami sampaikan, Bajo ini luas sekali Pak. Ini sudah datang dari teman-teman Malaysia, Pak Said, dari Ibu, Madam dari Thailand, dari Filipina, semua Bajo sudah keliling dunia memang Pak. Ini perlu, tapi Bajo untuk di Indonesia ada sendiri. Kebetulan ada presidennya yaitu Pak Abdul Manan. Dan bagaimana kita harus melindungi? Itu aset negara kita. Kearifan lokal teman-teman masyarakat Bajo sangat luar biasa. Makanya kita lindungi. Bagaimana? Mari kita sama-sama. Nanti kami mohon izin Pak Manan meminta nomornya Ibu Erni. Kami sakit hati kami juga Pak. Waduh, Ibu Erni tanya seperti itu berbahaya ini. Ini kita negara kurang hadir istilahnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Mohon izin Pak Amin. Pak Muiz. Siap. P4K itu singkatan apa sih? Kenapa Pak? Direktorat P4K itu singkatan apa? Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oh, salah satunya ada dulu namanya Kasubdit Masyarakat Hukum Adat dan Lokal, yaitu saya. Dulu. Sekarang nggak ada lagi. Koordinator. Kan tidak ada eselon 3, Pak. Kami sebagai koordinator. Tawarannya, Pak Muiz, tawarannya nih yang barangkali bisa
dipikirkan oleh KKP ya. Kalau di Amerika itu ada semacam impres atau executive order Pak, namanya dari presiden ya. Untuk di Laut Bering itu ada area untuk ketahanan iklim. Jadi keseluruhan wilayah itu seluas 112 mil persegi ya. Itu berarti berapa kilo tuh? Dikali 1,5 kali. 1,6 kilometer ya. 1.300 square miles tuh Pak. Jadi keseluruhan itu masuk dalam impres yang berangkat dari permintaan masyarakat komunitas yang tinggal di laut Pak, di pantai. Jadi masyarakat adat yang tinggal di laut. Nah, dalam konteks itu memang bagaimana melindungi keseluruhan ekosistem laut ini, dan pada saat yang sama yang punya dampak pada perubahan iklim ya, menghormati hubungan dari masyarakat lokal atau adat di sana itu antara laut dengan budayanya dia atau pengetahuan tradisionalnya mereka. Ini kalau impres ini bisa didorong Pak, rasanya Wakatobi itu keseluruhan gitu ya. Nanti kita atur di tata ruang, ada ruang yang memang bisa buat industri, mana atau wisata, industri pariwisata ya, wisatanya pun wisata konservasi. Ada masyarakat adat, karena bicaranya tidak bisa satu spot masyarakat adat di pulau ini, spot sana, karena mereka hidup saling nempel gitu, saling terkait. Dan barangkali dalam proses itu juga nanti ada diskusi, ada bagaimana pemerintah bisa komunikasi terus dengan masyarakat adat, dan berkembang seiring gitu dengan pertumbuhan dan kebutuhan mereka sendiri. Nah itu coba nanti Pak Muiz dan teman-teman, nanti saya juga lapor ke Pak Menteri KKP ya. Mungkin nggak kalau KKP itu mendorong, kita bikin terobosan Pak. Kalau mungkin itu sebelum atau setelah acara summit, saya kira akan menarik. Bapak bisa pilih lokasinya di mana, apakah di Wakatobi, di Raja Ampat. Jadi keseluruhan gitu Pak. Holistik melihatnya, saling keterkaitan, dan ini lintas sektor. Tapi yang ngelit harus KKP barangkali, karena ini kita bicara soal laut dan ketahanan iklim Pak. Itu yang jadi krusial kan Pak Menteri bilang kemarin, sumbangan laut untuk menjaga suhu, juga menjaga oksigen itu sangat besar ya, karbon. Nanti kita bisa dalami itu lebih jauh sih barangkali Pak Muiz. Baik Pak Wamen. Baik Pak Wamen, saya kira ini diskusi kita sangat dinamis, ini penggeraknya nih Pak Wamen. Jadi sebelum mungkin supaya Ibu Erni tidak lupa untuk berkomunikasi dengan Pak Ismail, saya langsung persilakan Ibu Erni untuk menanggapi apa yang udah kasih nomor juga itu Ibu Erni itu. Oh iya Pak. Oh sudah bagus itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak, saya ingin menanggapi tadi. Saya mohon izin Pak Wamen. Saya hari ini sepertinya di atas angin hari ini Pak ya. Saya menang banyak ini hari ini Pak. Dan saya suka kata-kata Pak Ismail, wah Erni ini berbahaya katanya gitu. Dan ini semua saya berpikir ini Pak sebuah pujian buat saya, dan ini sebuah pujian dan sebuah kehormatan juga. Orang Bajo butuh perempuan berbahaya seperti saya soalnya Pak ya, yang harus vokal meski kami vokal, bahkan kami mengancam kalau perlu ya, karena sebenarnya kami butuh perhatian sebenarnya Pak. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa saya sebagai ketua umum POSBI punya misi. POSBI ini Pak punya misi, dan disinilah keberadaan POSBI saat ini. Bagaimana POSBI ini menjadi garda terdepan memperjuangkan hak-hak orang Bajau yang selama ini masih Pak, kita tidak boleh menutup mata bahwa sampai saat ini masih ada diskriminasi. Sehingga kami menuntut hak sertifikat tanah ini, kami sangat menuntut. Yaitu untuk apa sertifikat tanah ini? Yaitu kami berjanji kepada pemerintah bahwa mungkin kita perlu bikin bargaining atau MOU dengan POSBI dan sebagainya. Kami akan menjaga dan memelihara ekologi laut, kemudian kami akan menyelaraskan pembangunan berbasis kearifan lokal, kemudian
berkolaborasi dalam isu-isu konservatif dengan pemerintah maupun swasta, kemudian kami berpartisipasi aktif dalam mendukung isu strategis daerah khususnya pengembangan budaya maritim Indonesia, dan kami akan menggencarkan atau ikut berpartisipasi dalam program wisata desa. Karena orang Bajo, saya yakin kalau ikut serta dalam program wisata desa, saya yakin orang Bajo akan memelihara hal-hal yang ikonik dalam masyarakatnya, yaitu mendirikan rumah di atas laut dengan tidak menimbun rumahnya, tetapi mempertahankan hal ikonik ini. Dan saya yakin Pak, ketika kami orang Bajau diberikan hak yang jelas, dan saya pun ingin bertanya, ketika orang yang katanya itu orang lokal memiliki hak adat atau tanah adat, lalu orang Bajau tanah adatnya di mana? Orang Bajo ini punya tanah adat kah, tanah ulayat kah, dan mana itu legalitasnya? Dan saya yakin ketika kami orang Bajo punya posisi yang diposisikan sama dengan orang darat dan memiliki hak yang sama dengan orang darat, karena saya yakin Pak Menteri, kami akan sampaikan kepada Pak Presiden bahwa masyarakat Bajo siap menjadi kekuatan garda terdepan laut Indonesia. Demikian Pak Wamen, terima kasih Pak Manan dan teman-teman Pak dari Dadanakan dari Sabah Bajau Asia Tenggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Manan dari Palu, Sulawesi Tengah. Nomor HP-nya diudarakan, nomor HP-nya Dinda. Nanti di follow up diskusinya Erni dengan Pak Ismail, Manan. Satu daerah ini di Jakarta. Saya mohon maaf teman-teman dari peserta karena ini Jumat tinggal 8 menit ini, tinggal 5 menit ini. Nah, dengan demikian saya mungkin ditulis saya di chat room itu sehingga itu akan menjadi perhatian kita. Mohon maaf. Baik, if Ajahn Naruman still here, I give you time to maybe 2 minutes for the final comments. Thank you very much. A lively discussion that I couldn't follow very much. But I'm really glad to be here and thank you very much. I think we had similar issues and then we have also similar expectation to have appropriate and positive policy towards the Sea people. I think the information or the knowledge that we need will be divided into 3 sets. One is that sustainable living, indigenous knowledge, which is now very, very difficult to collect because older generations passed away and younger generations have to adapt to the new pressure. The second set of data will be on change because, like I mentioned, 40 also communities in Thailand, they have different characteristics. So how can we acknowledge these differences and don't have one size fit all policy or implementation? And the third set of data would be aspiration or voices from the people like we hear today. And if you have representatives like presidents of the Bajau people, I think that's really a big progress that we can do. So I think this is the example of ASEAN spirit that we in different countries can discuss and look forward to a better future for us all. And again, my team and I hope to be in Wakatobi this June. Thank you. Oh, thank you. Thank you very much, Ajahn Naruman. Bapak Ibu sekalian, sorry, speaking bahasa. Bapak Ibu sekalian, saya kira banyak sekali. Ini hanya waktu karena terbatas. Banyak sekali informasi yang kita sudah dapatkan dan juga kontak yang sudah kita tulis di chat room. Nanti kita akan komunikasi untuk lebih mendapatkan lagi masukan lebih detail sehingga keputusan diambil nanti oleh Kementerian ATR ini betul-betul sesuai dengan dinamika perkembangan di masa depan. Karena menurut saya keputusan kita hari ini kalau dia tidak bisa mengantisipasi dinamika persoalan masa depan juga nanti akan merubah lagi masa depan. Oleh karena itulah maka berbagai informasi yang kita terima tadi itu menjadi kekuatan bagi kementerian untuk mengambil keputusan. Nah, secara garis besar sebenarnya Pak Dirjen, kemudian tadi Pak Gunawan sudah menjelaskan bahwa masyarakat Bajo sebagai salah satu masyarakat Indonesia memang punya ini tinggal kita akui, perlu pengakuan hak.
Tinggal bagaimana bentuknya, itulah tadi yang dijelaskan Pak Dirjen. Oleh karena itu mungkin ini akan diskusikan lebih jauh di Wakatobi nanti pada bulan Juni. Ya, Bapak Ibu yang mungkin punya kesempatan bisa jalan ke sana. Kalau hotel tidak ada desa saya di sana, di Samola, bisa tinggal di situ. Baik, saya kira itu sebagai semacam poin yang saya sampaikan. Karena hari Jumat, mungkin saya persilakan kepada Pak Wamen untuk menutup FGD ini. Silakan Pak Wamen. Terima kasih Pak Manan, Bapak sekalian. Thank you very much indeed for your participation. Saya kira ada beberapa hal yang sangat menarik dalam diskusi ini ya. Saya jadi ngerti kalau orang Bajau itu atau sama Bajau itu memang memiliki kesamaan, membayangkan dirinya itu satu suku, mau dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand. Nah, jadi memang ada kompleksitas ketika masing-masing juga warga negara dari satu negara yang lain. Nah, ini saya kira diskusi hari ini menjelaskan kompleksitas juga barangkali juga harapan, karena kita bisa membayangkan, di tempat lain seperti apa, di Indonesia seperti apa, itu jadi pembelajaran yang sangat berharga. Termasuk barangkali mungkin dalam konteks yang berbeda untuk masyarakat adat yang lain ya. Kalau di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, saya kira diskusi hari ini sangat memperkaya pemahaman itu semua. Nah, yang kedua, saya kira memang kita perlu peduli, cukup menaruh perhatian lebih banyak khususnya bagi teman-teman saudara-saudara Bajau ini, dan apalagi dalam konteks mau ada acara GTRA Summit, bagaimana kalau bagi orang darat atau pemikiran orang darat yang memang cukup dominan di negara kepulauan ini, orang laut itu pendatang disebutnya. Bahkan istilahnya tadi Ibu Erni bilang jadi kayak budak gitu ya dalam tanda kutip. Ini stereotip yang tentunya tidak membantu kita untuk sama-sama bekerja bersama. Kita perlu kikis pelan-pelan pemahaman-pemahaman yang keliru seperti itu. Dan salah satu langkah konkret barangkali kita mulai mengakui sekaligus memberikan pengakuan hak nantinya, mengakui keberadaan masyarakat Bajau dan juga pengakuan hak terhadap tanah atau laut atau seperti itu. Nah, ini kerja panjang, saya tahu bisa jadi sangat emosional karena begitu banyak ya masalah yang dihadapi, tapi juga tantangan dan peluangnya juga masih harus kita perjuangkan sekarang begitu. Indonesia ini negara kepulauan, bukan negara daratan. Saya kira memperhatikan orang Bajau sama juga dengan memperhatikan Indonesia sebetulnya secara keseluruhan. Nah, terakhir terima kasih buat semua Ibu Bapak, Pala Danakang, salah pada kuang Danakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah pintar bahasa Bajau Pak Wamen ini. Salah pada kuang, salah pada kawang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nelpon nggak diangkat sama Bu Erni, saya nelpon nggak diangkat. Oh, masih balik Pak. Terima kasih. Bye-bye. Thank you very much for Mr. Abdul Manan as our moderator today, and thank you for the Vice Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, Vice Head of National Land Agency, Republic of Indonesia. Thank you for all the speakers and all the responders for the very great discussion this morning. Ladies and gentlemen, we now come to the end of this event, the 16th Road to Wakatobi discussion. On behalf of the host and committee, we would like to extend our deepest appreciation to all the participants and the audience. Thank you, Bapak Ibu yang kami hormati. Tibalah kita pada akhir acara diskusi Road to Wakatobi yang ke-16. Kami atas nama host dan panitia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan hadirin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Waalaikumsalam. Maaf tadi nelpon Ibu Erni. Selalu saya tunggu di Mohon izin jika ada mandi bisa. Pak Dirjen, selamat siang. Agar hidup lebih sejahtera.
bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi